itu menjadi sukacita yang besar buat kami. Dan ketika pada malam tutup Sabat, kami ada makan bersama dan bertemu dengan teman-teman kami yang baik, termasuk salah seorang teman saya yang baik. Dulu kami satu gereja pada waktu kami anak-anak muda, dan dia sangat baik. Kemudian esok harinya saya mendapat WA dari teman saya yang baik ini. Dia seorang wanita, dia menyampaikan, G, itu nama panggilan saya di Manado, punya waktu tidak? Saya tahu kamu sibuk, ada banyak yang saya mau ceritakan. Tapi kalau ada waktu, tolong kasih tahu saya. Dan ketika saya menerima SMS ini, saya berdoa dalam hati, berkata dalam hati, Tuhan, ini saya lagi sibuk banget. Dan kalau curhat dan bertemu dengan orang tentu bukan waktu yang pendek. Ini kadang bisa lebih dari 2 jam. Tapi jika Tuhan mau saya menjadi berkat bagi teman saya ini, Tuhan tuntun dan beritahu. Dan kemudian muncul di dalam pikiran saya, tangan saya menjawab WA tersebut. Dan langsung oke. Kalau nanti WA saya hari Kamis, mudah-mudahan saya hari Kamis ada waktu. Meskipun hari Kamis itu ada beberapa hal yang perlu kami lakukan dan nampaknya padat hari itu. Tetapi itulah saya sudah mendoakan, dan kemudian benar pada hari Kamis pagi sekitar 6:30 saya mendapat WA, membaca WA masuk dari teman saya ini. Dan dia menuliskan, G, apakah hari ini jadi ada waktu? Tapi kalau tidak bisa karena saya tahu kamu sibuk, nggak apa-apa. Dan WA ini saya bawa dalam doa, saya doakan Tuhan, hari ini di tengah banyak hal yang harus saya lakukan, apakah Tuhan mau saya bertemu dengan dia? Dan kemudian kesan yang muncul dalam pikiran saya itu, kamu harus luangkan waktu untuk dia. Kemudian saya balas WA-nya, oke, jam 9 pagi saja kamu datang. Dan benar, sebelum jam 9 dia sudah WA, saya sudah ada. Dan kami pun berbicara satu dengan yang lain, dia menyampaikan masalah di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya. Dan ada satu hal yang membuat saya begitu tersentuh, yaitu, kamu tahu nggak, dia bilang, kamu tahu nggak, saya sudah 15 tahun tidak ikut perjamuan kudus karena merasa begitu bersalah di hadapan Tuhan. Dan kemudian saya mengingatkan dia bahwa tidak ada dari antara kita yang sempurna. Saya juga banyak kesalahan. Saya tidak sempurna. Itulah sebabnya karena saya tidak sempurna, saya memerlukan Tuhan. Dan Tuhan menunggu selalu. Hanya beberapa kata dukungan, mengingatkan beberapa ayat firman Tuhan. Dan di akhir dari pertemuan kami yang sekitar 2 jam itu, saya mendoakan dia. Dan kemudian kami berpisah, dan Tuhan memberikan kepada saya kegembiraan pada tanggal 30 hari Minggu, pada 30 Juni, saya mendapat WA dari teman saya ini, dan di dalam WA-nya dia menyampaikan, puji Tuhan, untuk setelah 15 tahun, untuk pertama kalinya kemarin hari Sabat, saya mengikuti perjamuan kudus. Dan hati saya sangat bersukacita, tersentuh, dan itulah yang saya alami setiap kali ada berita sukacita kepada orang-orang, kepada siapa telinga dan hati saya berikan dengan beberapa ayat. Saya yakin kita punya banyak pengalaman bersama dengan orang lain. Ketika kita memberikan waktu, memberikan hati dan mendoakan mereka, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan juga memberikan kepada kita sukacita. Biarlah kesaksian yang sederhana ini menguatkan kita semua. Tuhan berkati kita.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pimpinan dan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong berkati ibadah pagi ini dari awal hingga akhir. Tolong berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Amanda Puspita Dewi dengan tema Kembali ke Altar dan judul Harapan dalam Penyerahan. Biarlah firman ini dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan atas kesaksian yang sudah dibawakan oleh Dr. Grace Lego. Biarlah kesaksian ini dapat menguatkan kami semua dan biarlah kami bisa membagikan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun kami berada. Kami juga memohon Roh Kudus untuk dapat tinggal di hati kami dan mengubah tabiat kami sehingga kami memiliki tabiat seperti Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami di Rumah Sakit Advent maupun dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berikan juga kami kesanggupan untuk melayani dalam kasih dan memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan KKR dan Charity Clinic yang akan berlangsung tanggal 21 sampai 28 Juli di Pontianak dan juga tanggal 5 sampai 11 Agustus di Cikarang dan Bekasi. Tuhan tolong berikan persiapan yang matang dan tolong kirimkan jiwa-jiwa untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk unit-unit khusus seperti OPD, IGD, kamar operasi, serta laboratorium dalam pelayanannya sehari-hari kepada pasien. Biarlah pelayanan yang dilakukan di unit-unit ini dapat berjalan baik dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mendengarkan dan menjawab doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di pekan doa kita pada minggu berjalan ini. Saya sangat senang karena saudara-saudari yang tidak saya bisa lihat tapi saya yakini telah mengikuti dari hari yang pertama dengan tema Kembali ke Altar. Sebelum kita melanjutkan akan pembahasan kita pada pagi hari ini, saya mengundang kita semua untuk kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami satu hari yang baru di dalam kehidupan kami. Ketika kami sadar tidak semua orang memiliki kesempatan ini, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, dan untuk kepanjang sabaran yang Engkau miliki bagi kami. Kiranya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan dengan firman yang akan kami dengar. Dan sekali lagi kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk boleh menuntun kami, setiap orang yang mendengarkan akan firman-Mu ini dan hamba-Mu khususnya, agar kiranya setiap kata yang terucap boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kiranya hanya Engkau lah yang diagungkan melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari yang ketiga ini kita akan mempelajari sebuah raja yang baru. Hari pertama kita mempelajari mengenai Raja Salomo. Kemarin kita mempelajari mengenai Raja Daud dan Raja Manasye. Hari ini kita akan mempelajari ayah dari Raja Manasye, yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia merupakan raja dari kerajaan Yehuda. Pada saat ini kerajaan Israel telah dibagi menjadi dua. Kerajaan Israel itu sendiri dan kerajaan Yehuda yang lebih kecil. Dan di sini Raja Hizkia memimpin kerajaan tersebut. Kita akan membaca di dalam buku 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ketiga hingga yang ketujuh. Untuk mengetahui kehidupan dari Raja Hizkia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehushtan. Ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat yang keenam, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Sehingga di ayat 7 Tuhan berkata bahwa, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Sehingga di suatu titik, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dijelaskan di dalam kehidupan Raja Hizkia bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia berpaut kepada Tuhan, dan dia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Timbal baliknya, oleh karena kesetiaannya, Tuhan menyertai dia. Dan karena kesetiaan Raja Hizkia kepada Tuhan ini, dimanapun dia pergi, rencananya berhasil. Bahkan pada suatu waktu ketika dia melawan bangsa Filistin, bangsa yang lebih besar darinya, dia pun memenangkan akan pertarungan tersebut. Sehingga suatu saat, di ayat yang terakhir yang Anda baca di ayat yang ketujuh, itu merupakan suatu tindakan yang besar bagi Hizkia. Raja Hizkia di sini memutuskan untuk tidak lagi tunduk di bawah pengaturan Raja Asyur. Lalu kita pun bertanya, siapa sih Raja Asyur ini? Mungkin Anda lebih familiar dengan nama Raja Asiria. Jadi pada zaman kuno, pada zaman dahulu, bangsa Asiria ini merupakan bangsa yang terkuat di Mesopotamia kuno. Kerajaan Asyur atau kerajaan Asiria itu sendiri terkenal dengan kekuatan militer dan efisiensi administratifnya yang mendomisili daerah timur selama beberapa abad. Puncak kejayaannya, mereka memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Saat ini, di saat modern jika kita menyebutnya, yaitu kita menyebut Irak modern, Suriah, sebagian Turki, Iran, hingga Levan. Jadi tentara Asiria ini merupakan tentara yang paling tangguh pada masanya. Dikenal karena organisasinya, disiplinnya, dan taktiknya yang inovatif. Mereka memiliki akses dengan berbagai sumber daya alam karena kendali mereka. Jadi, jika Anda mengetahui background dari bangsa ini, bagi Raja Hizkia yang berasal dari kerajaan yang kecil, kerajaan Yehuda, untuk melepaskan diri mereka dari bangsa ini merupakan keputusan yang besar. Tetapi kita perlu ingat sekali lagi
bahwa kerajaan Assyria ini merupakan kerajaan yang tidak percaya akan Allah. Mereka memiliki banyak baal-baal mereka sendiri. Jadi jika Anda percaya kepada Allah, jika Anda percaya kepada Tuhan yang benar, dapatkah Anda hidup di dalam belenggu bangsa yang asing? Tentu jawabannya tidak. Suatu saat keputusan yang berani pun diambil. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan mereka memutuskan untuk tidak berada di dalam belenggu kerajaan Assyria ini, pada tahun ke-14 kepemimpinannya, jadi kira-kira Raja Hizkia pada saat ini berumur 39 tahun, Raja Asyur menyerang Yehuda. Dia datang untuk merebut kerajaan Yehuda. Apa yang dilakukan Raja Hizkia di sini? Ingat, dia percaya kepada Tuhan, dijelaskan 14 tahun yang lalu. Dia berpaut kepada Tuhan, dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Hal yang dilakukan Raja Hizkia ketika bangsa Asyur menyerang mereka adalah mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Tidak hanya itu saja, Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu, Hizkia mengarat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia. Raja Yehuda diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Dan di sini kita akan berhenti dan mengevaluasi ayat-ayat ini kembali. 14 tahun yang lalu, ketika Hizkia memimpin bangsa Yehuda, dikatakan dia adalah raja yang benar, setia, dan percaya kepada Tuhan. Tetapi 14 tahun kemudian, ketika dia diserang, hal yang pertama yang dia lakukan di sini adalah mengirim orang untuk menemui musuhnya, memohon belas kasihan kepada musuhnya, dan bahkan ketika dia diminta untuk membayar sesuatu dengan jumlah yang sangat besar, dia tidak punya cukup di istananya. Dia pergi ke rumah Tuhan, diambil semuanya dari rumah Tuhan. Tidak hanya itu saja, emas yang melapisi akan rumah Tuhan yang begitu indah dikikisnya satu persatu. Dan di sini bayangkan saja bangunan yang indah itu pun menjadi tidak indah kembali. Dan setelah dia melakukan semuanya itu, saya penasaran, apa sih respon Tuhan di sini? Apa yang Tuhan akan lakukan kepada Raja Hizkia di sini? Tetapi setelah saya membaca, mencari informasi sana ke sini, dan karena saya hanya kaum awam, saya menelpon teman-teman pendeta saya tanya, kok tidak ada respon dari Tuhan di sini? Kenapa Tuhan hanya diam saja di sini? 2 hari saya mengalami kebingungan. Tetapi setelah 2 hari saya menggumuli akan cerita ini, yang saya dapati adalah cerita ini menunjukkan kepanjang sabaran Tuhan dan cara kasih Tuhan bekerja dengan kita manusia. Seperti Raja Hizkia, seringkali ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Berlari dengan kekuatan kita sendiri, panik, nyari apa yang harus saya lakukan, berapa uang yang saya miliki untuk membayar hal tersebut, menggunakan semua perbendaharaan kita. Kadangkala seperti Raja Hizkia, sampai kepada titik di mana kita mengorbankan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Lalu bagaimana dengan Tuhan di sini? Ketika kita mengorbankan Dia untuk kepentingan kita, Dia tetap di situ, meskipun Dia tidak berbicara. Dia tetap melihat, Dia tetap menunggu kita untuk datang kepada Dia. Bisa saja kan Dia langsung menghukum Raja Hizkia ataupun kita yang seringkali berjalan dan mengorbankan Dia. Tetapi dengan kasih dan kepanjang sabarannya, terkadang kita dibiarkan untuk melakukan apa yang kita inginkan sehingga kita lelah. Dan ketika kita lelah, Dia tahu kita akan kembali kepadanya. Ada satu lagu yang setiap kali saya merasa Tuhan, saya ini sepertinya kok sendirian, saya ini sepertinya tidak layak bagimu, saya telah terlalu jauh. Lagu Sion ini selalu menopang saya. Liriknya mungkin saudari tahu, judulnya adalah Hati Yesus Penuh. Di liriknya di situ dikatakan bahwa dalam hati Yesus engkau diingat, bagaikan cahaya surya yang hangat. Mengapa kau takut, pikiran kacau, karena Yesus takkan lupakan engkau. Ketika dalam masalah,
Apakah Yesus rindu untuk menolong kita? Iya, tentu. Kemarin saya membacakan sebuah ayat yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata marilah berarti undangan, mari, bukan haruslah. Marilah, jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki suatu aksi untuk datang kepada Dia. Dan inilah yang dilakukan Raja Hizkia. Ketika dia telah memberikan semuanya, bangsa Asyur tidak berhenti, malah mengolok-ngolok mereka, mempermalukan Tuhan mereka. Tidak hanya bagi sang raja, tetapi semua orang di kerajaan Yehuda dapat mendengar apa yang dia lakukan. Ia segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna, panitera negara dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubung kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Dan mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencelah Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Hal yang dilakukan Raja Hizkia di sini, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, di ayat 1 dikatakan dia mengoyakkan pakaiannya, menyelubungi tubuhnya dengan kain kabung dan masuk ke rumah Tuhan. Pada zaman dahulu kala, kain kabung, dan juga mungkin Anda sering membaca di Alkitab, di mana para orang terdahulu jika mereka sedang mengalami kedukaan, mereka akan menaruh abu di atas kepala mereka. Itu merupakan sebuah pertanda akan kerendahan, perkabungan, dan pertobatan. Seorang yang ingin menunjukkan hatinya yang bertobat akan sering menggunakan kain kabung di atas, duduk di atas abu, dan juga menempatkan abu di atas kepalanya. Jadi hal yang dilakukan Raja Hizkia di ayat yang pertama merupakan pertanda yang mengatakan bahwa saya sedang melakukan perubahan hati dan juga menunjukkan ketulusan, kesedihan seseorang ataupun pertobatan. Dan jika Anda lihat di ayat yang kedua tadi, tidak hanya Raja Hizkia, tetapi para petinggi-petinggi kerajaan Yehuda pun melakukan hal yang sama. Dan jika Anda melihat ayat yang terakhir ini dikatakan bahwa maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Dengan harapan yang sisa, dengan segala kelemahan yang ada pada mereka, mereka datang dan berserah kepada Tuhan. Kini dia tidak lagi bersandar kepada pengertiannya sendiri, tetapi dia datang kepada sang nabi untuk mencari akan jawaban Tuhan. Lalu disinilah Tuhan baru berbicara. Dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Yesaya, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Inilah respon dan janji Tuhan kepada Raja Hizkia. Jangan takut dengan ucapan mereka. Aku akan membuat mereka mati rebah oleh pedang dari negeri mereka sendiri. Tetapi setelah Hizkia mendengar akan janji ini, dia mendengar kabar bahwa bangsa Asyur, Raja Asyur pada saat itu sudah mulai melaksanakan rencana mereka untuk menyerang. Jadi kembali di sini dia merasakan ketakutan. Dan apa yang dia lakukan di sini? Dia berdoa secara pribadi. Dan dia berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim. Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah,
hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dibinasakan. Kini doa Raja Hizkia berbeda. Jika Anda ingat di awal penuh dengan perkabungan, penuh dengan pertobatan, kali ini dia mengawali doanya dengan mengakui akan keagungan Tuhan. Dan di dalam doanya, dia menyatakan akan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Tuhan yang hidup dan memohon keselamatan daripadanya. Penyerahan yang sungguh-sungguh datang setelah pertobatan yang secara tulus datang dari dalam hati. Dan lagi Tuhan menjawab akan doa ini. Luar biasa Tuhan itu, kalau kita benar-benar bertobat, bersungguh mencari Dia, akankah Dia diam? Tidak, saudara-saudari sekalian. Dia menjawab, dikatakan bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan Raja mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dan inilah yang dilakukan Tuhan untuk kerajaan Yehuda. Maka pada malam hari itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Dan bagaimana dengan sang raja? Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Saudara-saudari, jika Tuhan sudah bersabda, maka terjadilah sesuai dengan apa yang dikatakannya. Bangsa Yehuda, mereka memenangkan pertarungan dengan bangsa terkuat tanpa melakukan apapun ketika sang raja dan para petinggi-petinggi kerajaan tersebut benar-benar memohon ampun dan berserah kepada Tuhan. Ketika pemimpin-pemimpin bangsa itu berserah, bertobat, dan memohon kepada Tuhan, Tuhanlah yang bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, hasilnya lebih daripada yang dapat kita pikirkan. Di dalam buku The Ministry of Healing halaman 481, dalam terjemahan bebasnya dikatakan bahwa Bapa Surgawi kita memiliki 1000 cara untuk menyediakan jalan bagi kita yang tidak dapat kita selami. Mereka yang menghidupkan prinsip untuk menjadikan pelayanan dan penghormatan kepada Tuhan sebagai yang utama akan menemukan bahwa kesulitan akan menghilang dan jalan yang terlihat jelas terbentang di depan kaki mereka. Juga dikatakan bahwa di hari-hari tergelap, ketika tampaknya sangat menakutkan, janganlah takut saudara-saudari. Berimanlah kepada Tuhan, Dia tahu kebutuhanmu. Dia memiliki semua kuasa, kasih dan belas kasihannya yang tak terbatas. Sekali lagi, jangan takut bahwa Dia akan gagal memenuhi janjinya. Dia adalah kebenaran yang kekal. Tidak akan pernah Dia mengubah perjanjian yang telah Dia buat dengan mereka yang mencintai Dia. Dan Dia akan memberikan kepada hamba-hambanya yang setia ketetapan yang dibutuhkan oleh mereka. Jika di hari yang pertama kita diingatkan bahwa kita diundang kembali ke altar karena semuanya adalah sia-sia. Di hari yang kedua kita diingatkan bahwa Anda tidaklah terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan, bahkan di dalam kesaksian yang telah dikatakan tadi, bahwa Tuhan mengetahui ketidaksempurnaan kita, maka itu Dia mau datang. Dia bilang Dia tidak datang untuk menjenguk akan orang-orang yang sehat, tetapi orang-orang yang sakitlah yang Dia datang. Kita sakit rohani, kita berdosa, oleh karena itu kita butuh Tuhan. Dan di hari yang ketiga ini, Tuhan mengingatkan kita untuk datang dan berserah. Biarkan Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membiarkan Dia yang bekerja, kita tidak bisa menggunakan cara pemikiran kita sendiri. Kita perlu Tuhan untuk yang menuntun saudara dan saudari sekalian. Dan kiranya doa kita hari ini adalah untuk benar-benar menyerahkan rencana kehidupan kita kepadanya. Ketika jalannya berkabut, ketika Anda tidak dapat melihat ujung dari perjalanan itu, ingatlah akan janji-janjinya. Ingatlah bahwa di dalam buku Matius pun Dia berkata Dia akan bersama-sama dengan kita hingga kesudahannya.
Di dalam perjanjian lama pun dia berkata bahwa dia adalah sun and shield, and nothing he will withhold from those who walk uprightly. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan, marilah kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati hari ini. Menyerahkan kepada Dia, Sang Pemilik hidup, yang dapat melakukan lebih daripada yang dapat kita miliki. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cerita-cerita di dalam Alkitab yang Kau telah berikan bagi kami. Semua cerita itu menunjukkan bahwa para bangsa-bangsa bahkan raja-raja dahulu telah gagal. Tetapi di dalam kegagalan mereka, tidak pernah Engkau meninggalkan mereka begitu saja. Ketika mereka datang kepadamu ya Tuhan, Engkau mendengar mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan mendengar akan doa-doa kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan pada hari ini untuk berserah, untuk boleh menyerahkan hidup kami sesungguhnya dan seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong jangan biarkan kami ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami perlu Engkau hari ini lebih daripada hari-hari sebelumnya. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu hamba-Mu berserah dan menyerahkan juga setiap orang yang mendengar akan firman-Mu dan berdoa bersama-sama dengan hamba hari ini. Bekerjalah ya Tuhan di dalam kehidupan kami, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Saudari Amanda Puspita Dewi atas firman Tuhan yang telah dibagikan. Kiranya kita selalu memiliki pengharapan dalam Tuhan, bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita dalam hidup ini, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Grace dan Dr. Ernie yang telah mengambil bagian pada pagi ini. Pemirsa, rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Besok kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan judul Mendengar dan Hidup, Panggilan dalam Ketaatan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa dimanapun berada, jangan lupa ajak teman, sahabat, saudara untuk hadir pada esok hari di jam dan link yang sama. Akhir kata, saya Stephen Rafaelino dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Dia